Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada sebuah power. Ini sepertinya boxnya box bell. Kemudian di dalamnya ada dua channel. Untuk channel kiri itu menggunakan OCL balap. Channel kanan MR500 ya. Nah, power ini di luar ruangan digeber dengan volume keras, terkesan agak kedodoran di nada low. Untuk di sub lumayan mampu, tapi di low nya kurang. Jadi saat untuk lagu-lagu dangdut, suara dut 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 itu duk duk itu seperti kurang bertenaga, kurang los. Nah, padahal jika dilihat dari spesifikasi power seperti ini harusnya sudah cukup, sudah mumpuni. Padahal dengan trafo yang suplainya 64 CT harusnya sudah oke lah, sudah inbal. Drivernya juga cukup baik. Tapi kalau dari pengalaman yang sudah biasanya driver seperti ini tenaganya kurang karena terlalu banyak final. Jadi driver seperti ini, apalagi yang belum TF, itu sebenarnya kemampuan menghandle transistor final itu terbatas. Tidak semata-mata saat transistor finalnya itu banyak dia akan mampu memaksimalkan transistor yang ada. Itu tidak. Jadi driver juga ada batasannya. Driver itu akan kewalahan dan nanti nilai biasnya akan drop jika menghandle final yang terlalu banyak. Tapi dropnya itu tidak bisa diukur, bukan berarti terus voltasenya drop, itu enggak. Tapi ampere di biasnya yang drop. Nah, nilainya berapa? Ya kita nggak bisa ukur. Kalau mau ukur ya harus ada alat yang terkoneksi menyambungkan antara basis di final dan basis di out driver sini dan mengukur ampernya. Nah, padahal itu kan lonjakan di setiap frekuensi musik itu beda-beda. Itu sulit diukur. Yang kita bisa ukur kan biasnya stabil atau tidak, naik turun atau tidak, melonjak itu tidak, itu. Nah, kalau ini dari hipotesis dan pengalaman terlalu banyak final. Di sini finalnya sampai 7 set ya. 0 ya 7 set. Ini terlalu banyak. Oke, kita coba kasih hitung-hitungan sederhana tentang gimana saya menghitung kebutuhan dari final sebuah power. Terlihat ya, seperti ini mungkin. Nggak usah tak pause ya, langsung aja ya. Silahkan disimak. Oke, di sini kita punya yang namanya power supply atau kita sebut, mungkin tak balik gini lebih jelas. Kayak gini ya. Nah, seperti ini lebih jelas. Kita punya yang namanya VCC atau power supply. Ada plus min ground. Di sini biasanya dalam bentuk CT, tegangan simetris. Nah, nilai VCC ini nantinya satuannya voltase. Nantinya akan berbanding lurus dengan ampere ini, berbanding lurus dengan ampere, atau A ini sendiri adalah arus.
kita punya patokan rumus yang namanya ini, I sama dengan V per R. Tak kira teman-teman di SD, SMP sudah mengenal rumus ini ya. Nah, kita terapkan di sini. Di power ini langsung ya. Power ini itu menggunakan VCC 64 volt CT. Oke, CT-nya kita abaikan karena kan gelombang itu sinus. Satu fasa ini akan menangani satu gelombang. Nanti yang min menangani yang bawah. Seperti itu. Jadi kita hitung satu aja. Kita hitung dengan menerapkan resistansi atau hambatan yang umum digunakan di speaker, di acara lah, di event standar sound profesional itu 4 ohm. Jadi kita hitung seperti ini. Kita cari nilai arusnya, voltasenya. Oh iya, ini dalam bentuk AC. Kita rubah ke DC dengan cara dikalikan 1,33 aja. Soalnya biasanya kalau ada yang hitung pakai 1,4 itu idealis banget. Karena pasti nanti ada drop dan bocor di elko. Kita hitung 64 kali 1,33. Kita dapat hasil 85. Ya, 85,1. Abaikan komanya lah. 85 volt dibagi 4. 85 dibagi 4. 21 ampere. 21 ampere. Kita bulatkan aja. Jadi ini adalah maksimal, semaksimal-maksimalnya tanpa ada rugi-rugi. Kemudian kita hitung nilai dayanya atau power, dimana itu adalah I dikalikan dengan voltase. Arusnya tadi 21 dikalikan voltasenya kita pakai ini 85. 21 kali 85, 1780. Oke ya, ini ya satuannya watt. Jadi jika dipaksa benar-benar ini bisa keluar segini. Terus nilai daya ini kita bagi dengan kemampuan disipasi daya dari tiap final. Ambilkan final. Tapi meskipun gini ya, setiap final Toshiba ini mempunyai efisiensi dan kemampuan masing-masing. Apalagi sekarang ini banyak ya komponen-komponen KW yang kita nggak tahu bagaimana kemampuan kapasitasnya. Tapi anggaplah ideal satu set final ini bisa mentransfer sekitar 200 watt daya. Itu cuma ya asumsinya gitu, 200 watt daya. Dan padahal masih ada efisiensi. Kita biasanya 80 sampai 90% yang bisa terdisipasi dengan baik. Kita ambil tengah-tengah 85 ya. Kita coba hitung 200 watt dikalikan dengan 85%. Hitung 170. Jadi
saya coba kita hitung sini, 200 kali 80% sama dengan 170 ya, di situ 170 watt. Kita bagi ini dengan ini, kita bagi, hasilnya berapa coba? 1780 dibagi 170, 10,4 ya, 10,4. Nah, ini dapat segini. Ini adalah jumlah finalnya atau setnya. Jadi 10,4 ini. Gampangnya gini, 10 set dengan masing-masing menghandle 170 watt itu mampu membackup total keseluruhan daya dari trafo tadi, dari VCC ini tadi 1780 watt total, seperti itu. 10,4 nggak bisa ya, mosok final kok pakai koma, berarti 10 set cukup. Kalau kita buat stereo berarti 5 set dan 5 set. Dengan asumsi ini berfungsi atau dipakai berbarengan antara channel kanan dan channel kiri, seperti itu. Jadi ini terlalu banyak, 2 set. Ini juga mengacu kemampuan dari driver. Jika teman-teman melihat driver pasaran, baik itu Apex ataupun ya driver kelas umum lah, yang lain kelas AB pada umumnya, dia pasti finalnya tidak akan lebih dari 6 set. 6 set itu udah paling banyak, biasanya 4 set. Kenapa kok segitu mas? Ya karena kemampuan dari driver itu hanya segitu. Untuk lebih banyak menghandle, dia butuh TEF yang banyak, dan tidak hanya asal TEF, perlu riset juga supaya nanti biasnya juga stabil. Kalau teman-teman beli cek-cek di online, di Shopee, di Lazada dan sebagainya, ada kit-kit yang beredar seperti OCL balap versi 2U, 3U, itu finalnya 5 set. Itu udah maksimal 5 set. Karena kalau lebih dari 5 set, ada kemungkinan driver itu nanti akan kedodoran dan kurang mampu memaksimalkan final yang ada. Tuh. Jadi ini solusinya kita kurangi finalnya. Mas lah apa nggak panas? Ya memang. Tapi lebih baik seperti itu daripada finalnya tidak maksimal. Final dingin itu tanda bahwa mereka tidak bekerja secara maksimal. Kalau maksimal ya pasti ada panas. Bahkan power build up sekalipun pasti panas. Karena yang namanya listrik didisipasi lewat PR, lewat semikonduktor, itu di sini pasti terjadi panas induksi. Seperti itu. Tapi ya efisiensinya beda-beda di setiap final. Sanken, Toshiba yang harga 25.000, Toshiba yang harga 40.000 pasti akan berbeda suhunya nanti. Meskipun disuplai dengan power supply yang sama. Yang murah pasti akan lebih cepat panas dan lebih beresiko untuk rusak atau cacat. Oke, gitu ya dongeng kali ini. Semoga bisa dipahami.
oret-oretannya kayak gitu. Kalau yang nggak nyimak videonya utuh, tak jamin mumet. Tolong disimak utuh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu ya. Untuk yang teman-teman yang ingin belajar, silahkan disimak utuh. Memang durasinya agak lumayan, tapi ini ilmu itu mahal. Oke, kalau kita hitung ideal, hitungan ideal. Hitungan ideal. Tulisan saya kayak gini, guys, apa adanya. Kita hitung daya trafo. Daya trafo P sama dengan I kali V. Nah, karena V-nya itu CT itu kan 2 tab. Jadi gini, misalkan 60 CT 60. Nah, ini kan 2 tab. Dari sini ke sini berarti 120. Seperti itu. Nah, kita hitung yang ada di power tadi. Sesuai kasus power. Arusnya 15 ampere. Ini rancangan dari trafonya di situ. Dikalikan voltasenya di situ tadi kan 64 ya. Kita kalikan 2. Karena kan dilompatkan dari 60 ke 60 ngetes ya. 128 ya. 128. Kita hitung di sini aja, 15 kali 128, hasilnya hampir 2000 ini, 1920 watt. Ini kita bagi dengan tiap set final 200. Berapa tadi? 1920 dibagi 200. Yuk. 9,6 malahan. 9 set. Kita bulatkan karena udah 0,6, berarti 10. Sama ya, 5 set ya. Seperti itu. Jadi cukup 5 set final per channel. Atau jika di bridge berarti berapa itu? 9 set atau 10 set. Tapi nanti kalau 10 set ini dijadikan satu, kendalanya nanti di drivernya tidak bisa memaksimalkan final. Bahkan yang kelas H loh ya, dengan supply segitu banyak, dia finalnya paling sekitar 8, 7 set lah. Itu pun udah power mahal itu. Yang lain adalah stepper, fat stepper. Steppernya bisa 2 atau 3. Udah pakai TEF lagi. Itu gambarannya untuk power. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Tidak terasa durasinya sudah lama sekali. Berapa ini? 18 menit. Gitu ya dari saya. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Banyak kekurangan, mohon maaf. Ini saya mau eksekusi dulu, tak lepas. Kemudian tak coba lagi. Besok reviewnya insya Allah di video berikutnya. Gitu, terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.